Malam itu, air sungai Kapuas seolah tidak bergerak. Permukaannya hitam legam menyerupai hamparan cermin raksasa yang memantulkan bayangan. Pekat dari tojak pohon purba di tepiannya. Saya masih mengingat dengan jelas bagaimana dinginnya. Angin malam menembus celah kemeja kerja saya, memicu bulu kuduk bergidik bukan hanya karena suhu udara, melainkan karena keheningan yang terlampau pekat. Di atas perahu kayu bermesin klotok yang kami tumpangi, tidak ada satupun dari kami yang berani membuka suara. Semenjak kami melewati batas, kampung terakhir 1 jam yang lalu, suara bising mesin perahu yang biasanya terasa mengganggu, entah mengapa malam itu terdengar seolah tenggelam dan teredam oleh keheningan rimba yang sangat dominan. Seakan-akan hutan di kanan kiri, kami sedang mengawasi setiap jengkal pergerakan kami dengan tatapan lapar. Pak Ahmad, motoris perahu asli suku Dayak setempat yang mengantar saya dan 3 rekan tim pemeta lahan, terus menatap lurus ke depan dengan raut wajah yang sangat tegang. Matanya sesekali melirik ke arah dahan-dahannya, pohon yang menjulur rendah ke permukaan air. Tangannya yang legam menggenggam kemudi dengan begitu erat, memperlihatkan guratan urat yang menegang di bawah sorot lampu. Senter kepala yang sengaja ia redupkan atas alasan yang belum saya fahami saat itu. Saya mencoba mengalihkan pandangan ke arah riak air di samping lambung perahu, bermaksud mengusir rasa jenuh sekaligus cemas yang kian menghimpit dada. Namun yang saya dapati justru perasaan tidak nyaman yang semakin menjadi-jadi. Di balik kegelapan air yang pekat itu, saya seperti melihat bayangan-bayangan panjang yang berenang beriringan dengan perahu kami, bergerak lincah tanpa menimbulkan riak gelombang sama sekali. Ketika saya mencoba menyenter ke arah bayangan tersebut, Pak Ahmad dengan cepat menepis tangan saya. Sebuah tindakan yang cukup mengejutkan hingga membuat senter hampir terjatuh ke lantai perahu yang basah. Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepala dengan sorot mata yang mengisyaratkan sebuah larangan mutlak, sebuah peringatan tak tertulis yang harus dipatuhi jika kami masih ingin melihat matahari terbit. Rekan saya, Doni, yang duduk di baris depan, hanya bisa menghela napas panjang sembari memeluk tas logistiknya erat-erat. Wajahnya yang pucat tersorot rembulan samar, memperlihatkan bahwa ia pun merasakan teror psikologis yang sama. Atmosfer mistis di pedalaman ini terasa begitu padat, seolah-olah kami bukan sedang melintasi jalur transportasi alam, melainkan sedang berjalan masuk ke dalam ruang tamu dari entitas kuno yang tidak menyukai kehadiran manusia asing. Tiba-tiba, dari arah kegelapan vegetasi di tepi sungai, terdengar suara kepakan sayap yang sangat masif, disusul oleh suara gemeresik daun-daun, bambu yang saling bergesekan dengan irama yang tidak wajar. Suara itu bukan seperti suara burung malam biasa yang sedang terkejut, melainkan seolah ada sesuatu yang berukuran sangat besar sedang meluncur rendah di atas kanopi hutan, mengikuti laju perahu kami dari balik rimbunnya dedaunan. Saya menahan napas, mencoba mendengarkan lebih saksama di antara deru mesin klotok yang kian merendah. Dan saat itulah telinga saya menangkap suara lain yang membuat darah saya mendadak terasa membeku. Itu adalah suara tangisan bayi, sangat lirih, namun terdengar begitu jernih. Seolah sumber suara itu berada tepat di belakang tengkuk saya, bergantian dengan suara kepakan yang lambat. Saya melirik ke arah jam tangan digital yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Waktu menunjukkan pukul 11:45 malam. Waktu yang mustahil bagi seorang ibu untuk membawa bayinya ke tengah hutan belantara seperti ini. Pak Ahmad perlahan mulai merapalkan sesuatu dalam bahasa daerah yang tidak saya mengerti. Sebuah mantra atau mungkin doa keselamatan yang diucapkan dengan bibir yang gemetar. Menahan ketakutan yang teramat sangat, Doni dan 2 rekan lainnya, Rian dan Taufik, kini sudah saling merapat, menyatukan pundak mereka dalam kepasrahan mutlak di tengah kegelapan yang semakin
mengurung perahu kami tanpa ampun. Sungai Kapuas yang pada siang hari tampak begitu megah dan menghidupi, malam itu berubah total menjadi sebuah lorong tak berujung yang dipenuhi oleh misteri-misteri tak kasat mata yang siap menelan siapa saja yang lengah. Bau anyir yang sangat menyengat tiba-tiba tercium, mengalahkan aroma minyak solar dari mesin perahu dan bau tanah. Basah khas hutan hujan tropis yang sedari tadi menemani perjalanan kami. Bau ini menyerupai aroma darah segar yang bercampur dengan daging membusuk, menyengat rongga hidung hingga membuat lambung saya bergolak hebat menahan rasa mual yang datang secara tiba-tiba. Pak Ahmad langsung mematikan lampu senter kepalanya sama sekali, membuat kami seketika berada dalam keadaan buta total. Hanya mengandalkan cahaya rembulan yang timbul tenggelam dibolickan awan hitam yang tebal. Dalam kegelapan mutlak itu, indera pendengaran kami menjadi jauh lebih tajam. Dan suara tangisan bayi yang tadi terdengar sayup-sayup, kini berubah menjadi suara tawa melengking yang sangat mengerikan. Tawa itu bernada tinggi, bergaung di antara dinding pohon raksasa. Berpindah-pindah dari sisi kanan sungai ke sisi kiri dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi ukuran makhluk bumi. Perahu klotok kami tiba berguncang agak keras, seolah-olah ada sesuatu yang besar baru saja menyenggol bagian dasarnya dari dalam air, membuat air sungai sedikit memercik ke dalam dek perahu. Saya mencengkeram pinggiran kayu perahu dengan sangat kuat hingga jemari saya memutih, menyadari bahwa perjalanan menuju kamp pemetaan ini bukan lagi sekadar tugas korporat biasa, melainkan sebuah ujian bertahan, hidup di tanah yang masih dikuasai oleh hukum gaib leluhur. Di tengah kegelapan total dan guncangan itu, bab pertama dari horor pedalaman ini baru saja dimulai, mengoyak seluruh logika rasional yang selama ini saya pelihara di kepala setelah menempuh perjalanan yang terasa seperti keabadian. Perahu kami akhirnya merapat di sebuah dermaga. Kayu kecil yang sudah lapuk dan tertutup, Lumuci Tebau, menandakan tempat ini sudah sangat jarang dijamah manusia. Pak Ahmad dengan cekatan mengikat tali perahu pada sebuah patok kayu raksasa. Gerakannya terburu-buru, seolah ia ingin segera beranjak dari permukaan air yang sedari tadi meneror psikologis kami tanpa henti. Di hadapan kami berdiri sebuah pondok panggung kayu yang cukup besar. Bangunan tua peninggalan perusahaan kayu era tahun 90-an yang akan menjadi basecamp kami selama 3 minggu ke depan. Struktur bangunan itu tampak kokoh namun sangat kusam, dengan atap seng yang sudah berkarat hitam dan jendela-jendela kayu yang sebagian besar dalam posisi tertutup rapat, menyiratkan kesan pengap dan kesepian yang mendalam. Kami segera memindahkan barang bawaan, mulai dari alat teodolit, laptop, hingga logistik makanan, dengan langkah kaki yang dipercepat karena hujan gerimis mulai membasahi bumi Kalimantan. Ketika kaki saya pertama kali menginjak anak tangga kayu pondok tersebut, ada rasa dingin yang aneh menjalar dari telapak kaki hingga ke tulang belakang. Seolah bangunan ini menolak kehadiran kami secara halus. Pak Ahmad yang berjalan di paling depan langsung membuka pintu utama yang mengeluarkan suara derit panjang yang memecah keheningan malam, menyemburkan bau debu tua dan minyak tanah yang menyengat. Di dalam ruangan utama hanya ada sebuah meja panjang, beberapa kursi kayu yang sudah bergoyang, dan sebuah pelita minyak yang teronggok mati di sudut ruangan, menambah kesan angker yang begitu nyata. Sembari kami menyalakan genset kecil yang kami bawa untuk menghidupkan beberapa bola lampu darurat, Pak Ahmad duduk di ambang pintu sembari menyalakan rokok lintingan setempat. Asapnya mengepul tebal membawa aroma cengkeh yang kuat. Beliau memanggil saya dan Riken untuk mendekat. Wajahnya yang diterangi cahaya lampu neon kuning samar terlihat sangat serius. Garis-garis keriput di dahinya menandakan kecemasan yang belum reda. Dengan suara yang berat dan berbisik, beliau mulai menjelaskan bahwa pondok ini terletak tepat di perbatasan hutan adat yang sangat sakral, sebuah wilayah yang dilarang keras untuk dimasuki oleh siapapun tanpa izin dari kepala adat setempat.
Beliau menekankan bahwa segala aktivitas pemetaan lahan yang kami lakukan besok pagi tidak boleh melewati pohon-pohon beringin besar yang ditandai dengan kain merah di batangnya. Karena di sanalah batas dunia manusia dan dunia mereka bermula. Doni, yang dasarnya memiliki sifat skeptis khas orang kota, sempat bertanya mengenai alasan spesifik di balik larangan tersebut. Namun Pekemot langsung menatapnya dengan pandangan mata yang sangat tajam hingga membuat Doni langsung terbungkam. Pak Ahmad menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ada tim survei lain yang mengabaikan tanda kain merah tersebut demi mengejar target koordinat pemetaan yang diberikan oleh pihak perusahaan pusat. Menurut cerita beliau, seluruh anggota tim tersebut tidak pernah kembali ke pondok ini. Dan ketika dilakukan pencarian oleh warga kampung, yang ditemukan hanyalah peralatan kerja mereka, yang tersusun rapi di bawah pohon besar, tanpa ada jejak kaki ataupun bercak darah sedikit pun. Cerita itu disampaikan dengan nada yang begitu datar namun penuh penekanan, membuat ruangan pondok yang luas itu mendadak terasa semakin dingin dan mengintimidasi kami yang mendengarnya. Malam semakin larut. Jarum jam telah melewati pukul 2 dini hari ketika genset tiba-tiba mati secara mendadak, melemparkan kami kembali ke dalam kegelapan yang pekat dan menyisakan kesunyian yang mencekam. Rian mencoba keluar ke selasar untuk memeriksa kondisi bahan bakar genset. Namun baru 2 langkah ia berjalan, ia langsung menghentikan langkahnya dan mematung di dekat jendela yang menghadap langsung ke arah hutan. Ia memberikan isyarat tangan agar kami semua diam, seolah ada sesuatu yang sedang mendekati pondok dari arah kegelapan vegetasi luar. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, kami mulai mendengar suara langkah kaki yang berat, melangkah di atas tumpukan daun kering dengan ritme yang lambat namun pasti, mengarah tepat ke kolong pondok panggung tempat kami berada. Semua orang di dalam ruangan menahan napas. Beberapa dari kami mulai meraba-raba, mencari senter atau senjata tajam, apa saja yang bisa gegam untuk perlindungan diri di tengah situasi darurat ini. Melalui seles papan lantai kayu yang renggang, kami bisa melihat bayangan hitam bergerak di bawah pondok, diikuti oleh suara ngahan napas yang sangat berat, mirip dengan suara napas hewan buruan. Berukuran besar namun memiliki pola yang menyerupai manusia. Bau anyir yang kami cium di atas perahu tadi kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih pekat hingga memenuhi seluruh ruangan pondok, membuat tenggorokan terasa kering dan perih. Pak Ahmad memberi kode dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya, mengisyaratkan agar tidak ada satupun dari kami yang membuat suara sekecil apapun, termasuk suara gesekan pakaian. Sesuatu yang berada di bawah pondok itu kemudian mulai morek tiang penyangga kayu, utama dengan menggunakan kuku yang terdengar sangat tajam dan keras, menimbulkan suara decitan yang memilukan telinga. Garukan itu perlahan bergerak naik, seolah makhluk tersebut sedang mencoba memanjat tiang atau mencari celah untuk mengintip ke dalam ruangan. Tempat kami bersembunyi dalam ketakutan. Kami hanya bisa saling berpegangan tangan dalam kegelapan, berdoa menurut keyakinan masing agar malam jahanam ini segera berlalu dan menyisakan kesempatan bagi kami untuk pulang. Teror psikologis di pondok batas adat ini membuktikan bahwa peringatan Pak Ahmad bukan sekadar bualan pengantar tidur, melainkan sebuah realiti berdarah yang nyata di pedalaman Kalimantan. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti seluruh kawasan hutan, menyisakan jarak pandang yang tidak lebih dari 5 meter dan mengubah pepohonan raksasa menjadi siluet-siluet abu-abu yang menyerupai raksasa yang sedang berdiri diam. Meskipun kejadian malam tadi masih menyisakan trauma mendalam, tugas profesional memaksa kami untuk tetap melangkah keluar dari pondok demi memulai proses pemetaan lahan yang sudah dijadwalkan oleh perusahaan. Pak Ahmad memutuskan untuk tetap menemani kami sebagai penunjuk jalan, lengkap dengan sebilah mandau pusaka yang terikat erat di pinggangnya, seolah ia tahu bahwa alat survei
Modern, kami tidak akan berguna melawan bahaya yang mengintai di balik kabut. Kami berjalan menembus semak belukar yang basah oleh embun. Membelah keheningan pagi yang terasa sangat tidak alami, karena tidak ada satupun suara kicauan burung atau dengungan serangga. Hutan yang terdengar setelah berjalan sekitar 2 jam menanjak ke arah Perbukitan. Kami tiba di sebuah area datar yang dipenuhi oleh jajaran pohon ulin raksasa yang usianya mungkin sudah mencapai ratusan tahun. Disinilah Doni mulai mendirikan tripod teodolit dan menyalakan perangkat GPS genggam untuk mengunci titik koordinat pertama. Sementara saya bertugas mencatat data elevasi tanah pada buku lapangan. Ketika saya sedang fokus mengamati layar alat, saya menyadari bahwa kompas digital pada perangkat kami terus berputar secara acak. Kehilangan arah medan magnetik. Bumi seolah ada gangguan gelombang elektromagnetik berskala besar di tempat ini. Rian yang bertugas membuka jalur di depan Tebaba berteriak kecil, memanggil kami semua dengan nada, suara yang dipenuhi oleh kombinasi antara rasa terkejut dan rasa ngeri yang mendalam. Kami segera menghampiri posisi Rian dan di sana, di atas sebuah batang pohon tumbang yang sudah membusuk, kami melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk kembali berdiri tegak. Ada tumpukan bangkai binatang, terdiri dari beberapa ekor monyet ekor panjang dan burung rangkong, yang kondisinya sangat mengenaskan seolah seluruh darah mereka telah diisap habis hingga mengering. Yang lebih mengerikan adalah bagian dada dari semua bangkai tersebut dalam kondisi robek menganga, dengan organ jantung yang telah hilang secara paksa, menyisakan rongga hitam yang dikerubuti oleh lalot hutan berukuran besar. Pak Ahmad berlutut di dekat bangkai tersebut, memeriksa pola robekan pada daging dengan wajah yang kian memucat, sebelum akhirnya ia berdiri dan menatap ke arah atas kanopi hutan dengan pandangan penuh kewaspadaan. Beliau berbisik bahwa ini adalah perbuatan anak, sima atau kemungkinan besar kuyang yang sedang melatih ilmunya. Karena makhluk tersebut selalu mengincar organ dalam dan darah, segar untuk mempertahankan eksistensi gaib mereka. Pandangan saya secara tidak sengaja mengikuti arah tatapan Pak Ahmad ke atas, menembus kerapatan daun dan pohon ulin. Dan di situlah saya melihat ada jejak-jejak cairan kental berwarna merah tua yang menempel pada beberapa cabang pohon yang tinggi. Jejak cairan itu tampak seperti bekas seretan sesuatu yang basah, membentuk pola jalur miring yang mengarah semakin jauh ke dalam area hutan terlarang yang ditandai dengan kain merah. Rasa takut yang sempat mereda kini kembali membakar isi kepala saya, mendesak logika saya untuk segera menghentikan pekerjaan ini dan berbalik arah kembali ke dermaga. Namun, Taufik, rekan tim kami yang lain, tiba-tiba menyadari bahwa Doni tidak ada di sekitar kami. Ia tertinggal di posisi alat teodolit yang jaraknya sekitar 30 meter di belakang kami. Kami segera berbalik arah dan berlari kecil kembali ke tempat alat didirikan, meneriakkan nama Doni dengan keras. Namun suara kami seolah terserap oleh kepekatan kabut hutan. Tanpa ada gema salah sekali, ketika kami tiba di lokasi alat, kami mendapati tripod teodolit dalam kondisi tumbang ke tanah dengan lensa yang pecah berantakan, sementara tas punggung milik Doni tergeletak begitu saja di atas tanah yang becek. Di dekat tas tersebut terdapat jejak seretan tanah yang cukup lebar, mengarah lurus ke dalam semek berduri yang sangat rapat, menyiratkan bahwa Doni telah ditarik secara paksa oleh sesuatu yang berkekuatan besar. Pak Ahmad langsung menghunus mandaunya, menebas semak belukar di depan kami dengan gerakan yang sangat cepat dan bertenaga, memimpin kepanduan untuk mengikuti jejak seretan yang masih sangat baru tersebut. Detak jantung saya bergemuruh hebat di dalam dada. Keringat Jingjing bercucuran membasahi seluruh tubuh, meskipun suhu udara di dalam hutan pagi itu sangat rendah dan menusuk tulang. Kami terus memanggil nama Doni dengan sisis keberanian yang kami miliki, berharap mendengar sahutan atau setidaknya
Suara rintihan darinya yang menandakan ia masih selamat. Namun, yang kami dengar dari kejauhan justru kembali suara tangisan bayi yang samar. Bersahut-sahutan dengan suara tawa melengking yang pernah kami dengar di atas sungai semalam. Kali ini terdengar jauh lebih dekat dan bernada mengejek. Jejak seretan itu berakhir tepat di bawah sebuah pohon beringin raksasa yang batangnya dililit oleh sisi kain merah yang sudah usang dan robek, menandakan kami telah melanggar batas adat yang paling sakral. Atas tanah di sela-sela akar gantung pohon tersebut, kami menemukan ponsel milik Doni dalam kondisi layar yang menyala, menampilkan rekaman video pendek berdurasi 5 detik yang tampaknya tidak sengaja tertekan saat kejadian. Ketika saya memutar video tersebut dengan tangan yang gemetar hebat, gambar yang muncul di layar sangat kabur dan bergoyang, namun di detik terakhir terlihat sebuah siluet kepala manusia tanpa tubuh dengan organ dalam yang menggantung meluncur turun dari atas pohon tepat ke arah kamera sebelum. Video itu terputus dengan suara teriakan Doni yang histeris. Penemuan video pendek di ponsel, Doni seketika meruntuhkan sisa mental rasional yang kami miliki, mengubah kepanikan menjadi sebuah ketakutan purba yang melumpuhkan akal sehat. Pak Ahmad segera menyuruh kami untuk membentuk formasi saling memunggungi, melarang kami untuk menatap ke arah atas secara mandiri tanpa pengawasan dari anggota tim lainnya. Kabut yang menyelimuti hutan ulin kini tampak semakin menebal, membawa aroma anyir darah yang sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini intensitas aromanya begitu kuat hingga membuat mata kami terasa perih dan berair. Kami berdiri terpaku di bawah bayang pohon beringin raksasa, menyadari bahwa kami tidak lagi berada di puncak rantai makanan, melainkan telah menjadi buruan dari entitas yang tidak bisa kami fahami dengan logika manusia modern. Ciba-ciba, sebutir cairan kental jatuh tepat di atas pundak jaket yang dikenakan oleh Rian, mengeluarkan suara desisan kecil dan bau busuk yang menyengat saat mengenai material kain sintetik tersebut. Ketika Rian dengan perlahan mengarahkan sorot lampunya ke cabang pohon tepat di atas kepala kami semua melihat pemandangan yang akan terus menghantui mimpi buruk saya seumur hidup. Di atas dahan pohon ulin yang tinggi bertengger sebuah kepala wanita dengan rambut hitam panjang yang kusut, berlumuran darah. Matanya putih sempurna tanpa ada pupil, menatap ke arah kami dengan seringai lebar yang memperlihatkan jajaran gigi taring yang runcing. Di bawah leher kepala tersebut menjuntai organ-organ dalam tubuh manusia, jantung yang masih berdenyut lemah, paru-paru yang mengembang kempis, dan untayan usus yang berlumuran. Lendir kemerahan bergoyang, perlahan ditiup angin hutan. Itulah Kuyang dalam wujudnya yang paling nyata dan mengerikan. Sosok legendaris yang selama ini hanya kami anggap sebagai mitos pengantar tidur bagi masyarakat pedalaman Kalimantan. Makhluk itu mengeluarkan suara desisan panjang dari tenggorokannya yang robek. Sebuah suara yang terdengar seperti perpaduan antara suara ular raksasa dan tawa seorang wanita yang sedang menderita histeria hebat. Tanpa peringatan apapun, kepala terbang itu meluncur turun dengan kecepatan luar biasa ke arah posisi Taufik yang berada di sisi paling luar formasi kami, dengan organ ususnya yang menjulur seperti cambuk. Pak Ahmad dengan keberanian luar biasa melompat ke depan, mengayunkan mandau pusakanya ke udara, menciptakan kilatan logam yang tampaknya ditakuti oleh makhluk tersebut hingga membuatnya terpaksa berbelok arah kembali ke kegelapan kanopi pohon. Ayunan mandau Pak Ahmad berhasil menggores bagian ujung usus makhluk tersebut, meneteskan darah berwarna hitam pekat yang saat jatuh ke tanah langsung mengeluarkan asap tipis dan membakar daun kering di sekitarnya. Jeritan kesakitan yang keluar dari mulut Kuyang itu sangat melengking, memekakan telinga dan membuat kepala kami terasa pening. Seolah-olah gendang telinga kami akan pecah saat itu juga. Pak Ahmad berteriak kepada kami untuk segera berlari kembali ke arah
Pondok tanpa menoleh ke belakang, menegaskan bahwa mandaunya hanya bisa menahan makhluk. Itu untuk sementara waktu sebelum ia kembali dengan kemarahan yang lebih besar. Kami tidak berpikir dua kali. Kami meninggalkan seluruh peralatan survei, seharga ratusan juta rupiah tersebut di bawah pohon, dan berlari sekencang mungkin menembus belantara yang kian menggelap. Pelarian kami di tengah hutan Kalimantan pagi itu adalah sebuah kekacauan mutlak, di mana kaki-kaki kami terus tersandung oleh akar-akar. Pohon tersembunyi dan wajah kami tergores oleh ranting berduri yang rapat. Di atas kami, dari balik kerapatan tajuk pohon, kami bisa mendengar suara kepakan, sayap yang masif dan suara organ, dalam yang saling bergesekan, menandakan bahwa kuyang tersebut terus memburu kami dari ketinggian. Menunggu saat yang tepat untuk kembali menyergap, Rian sempat terjatuh ke dalam sebuah kubangan lumpur dalam. Dan saat saya membantunya berdiri, saya bisa melihat bayangan kepala terbang itu melintas cepat di antara celah pohon hanya beberapa meter di atas kepala kami. Ketakutan membuat energi kami terkuras 2 kali lebih cepat. Napas kami tersengal-sengal, dan paru-paru terasa terbakar oleh udara hutan yang lembab dan beracun ketika kami akhirnya bisa melihat atap seng pondok. Panggung kami di kejauhan. Rasa lega yang sempat muncul langsung sirna saat kami menyadari bahwa teror ini belum berakhir. Di selasar pondok, berdiri sebuah sosok bertubuh besar dan dipenuhi bulu merah darah dari kepala hingga ujung kaki. Sosok Mariaban yang diceritakan Pak Ahmad sebagai penjaga gaib hutan terlarang ini. Sosok itu berdiri tegak menghalangi pintu masuk pondok. Matanya yang menyala merah menatap ke arah ke datang. Kami dengan raungan rendah yang menggetarkan permukaan tanah di sekitar pondok. Kami terperangkap di antara dua kekuatan gaib yang mengerikan. Di atas kami ada kuyang yang haus akan darah. Dan di depan kami ada Mariaban yang siap mencabik-cabik tubuh. Kami karena telah melanggar batas suci tanah leluhur mereka. Pak Ahmad menghentikan langkah kami dengan merentangkan kedua tangannya. Wajahnya menunjukkan kepasrahan. Yang Gimendalong. Namun matanya tetap memancarkan tekad. Seorang petarung adat yang sejati. Beliau menyuruh kami untuk berlutut di atas tanah yang becek. Melarang kami mengangkat kepala atau menatap langsung ke arah Mariaban di depan maupun kuyang. Di atas kepala kami, di tengah hujan gerimis yang mulai turun kembali, Pak Ahmad mulai melepaskan ikat kepala tenunnya, meletakkannya di atas tanah bersama mandaunya, dan mulai merapalkan mantra permohonan maaf dalam bahasa kuno yang terdengar sangat magis dan bergetar penuh emosi. Detik-detik itu terasa berjalan sangat lambat. Di mana kehidupan kami kini sepenuhnya bergantung pada apakah alam pedalaman Kalimantan ini bersedia mengampuni kecerobohan manusia modern seperti kami atau tidak. Suara haungga Mariaban di depan kami perlahan merendah menjadi sebuah geraman berat yang getarannya terasa hingga ke dalam rongga dada saya, menciptakan efek getar yang membuat bulu kuduk meremang sempurna. Di atas kami, suara kepakan dan desisan kuyang juga tampak tertahan. Seolah-olah makhluk terbang itu menaruh rasa hormat atau ketakutan yang besar terhadap eksistensi Mariaban yang menguasai wilayah daratan hutan tersebut. Pak Ahmad masih dalam posisi berlutut. Tangannya menangkup di depan dada sembari terus melantunkan syair-syair kuno yang nadanya terdengar seperti sebuah ratapan kesedihan yang mendalam, memohon ampunan atas kelancangan kami yang telah mengoyak keheningan hutan adat demi kepentingan duniawi. Hujan gerimis yang turun kini berubah menjadi hujan lebat, membasahi tubuh kami yang gemetar ketakutan di atas tanah. Belantara yang dingin tiba-tiba Mariaban itu melangkah turun dari selasar pondok panggung. Setiap pijakan kaki besarnya menimbulkan suara berdebam yang berat di atas tanah yang becek oleh air hujan. Saya bisa mencium bau bulu basah yang bercampur dengan aroma besi yang sangat pekat saat makhluk itu
berjalan mendekati posisi kami yang sedang menunduk. Pasrah, tubuhnya yang setinggi hampir 3 meter menciptakan bayangan raksasa yang sepenuhnya mengurung tubuh kami. Menghalangi sedikit cahaya siang yang tersisa di balik mendung yang tebal, makhluk itu berhenti tepat di depan Pak Ahmad. Mengeluarkan suara engahan napas panas yang berbau busuk, membuat ranting-ranting kecil di sekitar kaki kami bergerak-gerak, tertiup oleh embusan angin dari hidungnya. Melalui sudut mata saya yang sangat terbatas karena posisi menunduk, saya melihat Maryaban itu mengangkat salah satu tangan. Besarnya yang dipenuhi kuku-kuku, hitam panjang dan tajam menyerupai belati. Namun, alih-alih menyerang Pak Ahmad, makhluk itu mengarahkan kuku tajamnya ke telapak tangannya sendiri, menggores kulitnya yang tebal hingga mengeluarkan cairan hitam kental yang menyerupai darah purba. Pak Ahmad dengan segera menadahkan kedua telapak tangan di bawah. Tetesan cairan hitam tersebut membiarkan darah Maryaban membasahi kulit tangannya yang legam sebelum akhirnya beliau membasuhkannya ke dahi beliau sendiri dan dahi kami satu persatu. Sasak cairan dingin dan berbau mistis itu menyentuh kulit dahi saya. Ada rasa perih yang luar biasa menyerupai sengatan lebah. Namun secara ajaib rasa takut yang sedari tadi melumpuhkan pikiran saya mendadak sirna, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Setelah ritual pembasuhan darah tersebut selesai, Maryaban itu berbalik badan dengan perlahan dan melangkah kembali ke arah kegelapan hutan ulin. Tubuh besarnya secara bertahap membaur dengan kerapatan. Vegetasi hingga tidak terlihat lagi. Seolah-olah ia menguap bersama kabut. Di atas pohon suara desisan kuyang juga perlahan menjauh, terbang kembali ke dalam jantung hutan terlarang karena buruannya. Kini telah diberi tanda perlindungan oleh penguasa rimba yang lebih tinggi derajatnya. Pak Ahmad menghela napas panjang. Tubuhnya tampak sangat lemas seolah seluruh energinya telah terkuras habis dalam ritual penebusan darah yang baru saja berlangsung di depan mata kami. Beliau berdiri dengan bertumpu pada mandaunya, menatap kami dengan pandangan mata yang kosong namun syarat akan kegetiran yang mendalam. Beliau mengatakan bahwa nyawa kami telah ditebus oleh darah penguasa hutan. Namun tebusan itu menuntut sebuah harga yang harus dibayar. Kami harus segera meninggalkan tempat ini sebelum matahari terbenam. Dan kami dilarang keras untuk pernah menginjakan kaki lagi di tanah Kalimantan ini seumur hidup kami. Kami juga harus merelakan Doni, karena menurut Pak Ahmad, jiwa Doni telah diambil oleh Kuyang sebagai tumbal pertama atas pelanggaran batas adat, dan mencoba mencarinya hanya akan membatalkan perjanjian gaib yang baru saja disepakati. Mendengar kenyataan bahwa kami harus meninggalkan rekan kami sendiri di dalam hutan belantara yang kejam ini membuat Rian dan Taufik menangis histeris. Namun logika bertahan hidup memaksa kami untuk menerima keputusan pahit tersebut. Kami segera berlari masuk ke dalam pondok, mengemas barang pribadi yang tersisa dengan gerakan yang serba terburu-buru, tidak memedulikan lagi pakaian yang basah kuyup atau logistik, makanan yang tertinggal. Kami berlari menuju dermaga kecil tempat perahu klotok Pak Ahmad bersandar, melompat ke dalam dek kayu dengan kepasrahan mutlak di bawah guyuran hujan yang kian menderu deras. Pak Ahmad menarik tali starter mesin klotok dengan sekuat tenaga. Dan setelah 3 kali percobaan yang mendebarkan, mesin tua itu akhirnya menyala kembali dengan suara deru yang membawa harapan bagi sisa hidup kami yang berharga. Saat perahu perlahan bergerak meninggalkan dermaga kayu, lapuk tersebut menuju ke arah hilir Sungai Kapuas. Saya memberanikan diri untuk menengok ke belakang ke arah pondok panggung di batas adat. Di ambang pintu pondok yang gelap, saya melihat siluet seorang pria berdiri diam sembari, melambaikan tangannya dengan gerakan yang sangat lambat. Itu adalah Doni, atau setidaknya sesuatu yang mengenakan tubuh Doni. Berdiri di sana ditemani oleh siluet kepala terbang yang bertengger di atas atap seng pondok.
Perahu kami melaju semakin cepat membelah riak air sungai yang hitam, membawa kami pergi dari cengkeraman horor pedalaman. Kalimantan yang akan terus membekas sebagai luka psikologis yang tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh waktu. Disinilah 5 bab pertama dari kisah perjalanan jahanam kami berakhir, menyisakan misteri panjang yang terkubur di bawah rimbunnya hutan Kapuas. Perahu Klotoki, kami melaju membelah aliran sungai Kapuas yang kian mengganas akibat guyuran hujan lebat yang seolah menumpahkan seluruh isi langit sore itu. Pandangan mata saya tertuju pada punggung Pak Ahmad yang berdiri kaku di buritan, mengendalikan tuas mesin dengan sisa tenaga yang ia miliki. Sementara pakaiannya yang basah kuyup melekat erat pada tubuhnya yang mulai menggigil. Di dalam dek perahu, Rian dan Taufik masih terduduk lemas dengan tatapan mata kosong. Sesekali mereka menyeka air mata yang bercampur dengan air hujan, meratapi nasib Doni yang terpaksa kami tinggalkan di dalam pelukan. Malam abadi hutan ulin, rasa bersalah yang teramat sangat mulai merayap di dalam dada saya, menggerogoti dinding kesadaran rasional saya bahwa kami telah menukar nyawa seorang sahabat demi keselamatan. Ego kami sendiri, suara raungan mesin klotok terdengar. Tersedat-sedat setiap kali lambung perahu menghantam riak gelombang sungai yang kian meninggi dan tidak beraturan, menciptakan kecemasan baru di tengah badai. Kabut hitam yang tadinya hanya menyelimuti pucuk-pucuk pohon kini perlahan turun, berbaur dengan uap air sungai dan menciptakan dinding pembatas visual yang membuat kami seolah terisolasi di dalam sebuah dimensi ruang yang asing. Saya melirik ke arah dahi Rian, di mana bekas lingkaran darah hitam dari Mariaban tadi siang kini telah mengering dan berubah warna menjadi keunguan. Persis seperti luka lebam mayat yang telah membusuk. Rasa perih yang sempat hilang di dahi saya sendiri kini kembali hadir, berdenyut seiring dengan detak jantung saya yang kian beracu tidak beraturan mengikuti ritme ketakutan yang belum juga usai. Keheningan yang mencekam kembali menguasai kami berempat, melenyapkan deru angin, badai dan suara gemercik air yang seharusnya mendominasi atmosfer pelarian malam itu. Taufik tiba-tiba bangkit dari posisinya, berjalan sempoyongan menuju pinggiran perahu, sembari mengarahkan pandangannya ke arah vegetasi rimbun di tepi sungai yang bergerak lambat di balik kabut. Ia berbisik lirih, mengatakan bahwa ia mendengar suara Doni yang memanggil namanya dari balik kerapatan pohon bambu hutan. Sebuah suara yang terdengar sangat putus asa dan meminta pertolongan. Saya segera menarik kerah jaket Taufik agar ia kembali duduk di tengah dek, memperingatkannya dengan suara keras bahwa apa yang ia dengar adalah manipulasi gaib yang sengaja dilepaskan untuk memancing kami kembali ke daratan. Namun, peringatan saya seolah terlambat karena dari arah air sungai yang hitam di samping perahu muncul riak gelombang panjang yang bergerak searah dengan laju transportasi kami. Bayangan hitam yang berenang di dalam air kini tampak jauh lebih besar dari yang kami lihat pada malam pertama perjalanan kami. Dan sesekali bayangan itu menyenggol dinding kayu perahu hingga menimbulkan suara hantaman yang cukup keras. Pak Ahmad yang menyadari situasi tersebut langsung menambah kecepatan mesin, membuat moncong perahu klotok terangkat tinggi membelah arus sungai yang kian deras dan liar. Beliau berteriak kepada kami untuk tetap memegang tali pengaman di dek dan melarang kami untuk melihat ke arah belakang perahu. Apapun suara yang mengiringi perjalanan kami, ketakutan psikologis yang kami alami di atas perahu malam itu jauh lebih menyiksa daripada saat kami berada di bawah pohon beringin raksasa. Karena di sini kami tidak memiliki tempat untuk bersembunyi jika perahu ini terbalik. Udara di sekitar kami mendadak berubah, menjadi sangat pengap dan berbau belerang yang menyengat. Kontras dengan suhu dingin ekstrem yang dibawa oleh air hujan badai. Di tengah kegelapan total itu, dari arah belakang perahu, terdengar suara kepakan sayap yang sangat masif, disusul oleh suara desisan panjang yang sangat
Kami kenali sebagai suara, kuyang yang melacak keberadaan kami. Makhluk itu tampaknya tidak benar melepaskan kami. Ia terbang rendah di atas permukaan air, menjaga jarak aman di luar jangkauan pandangan. Mata namun tetap memastikan bahwa kami berada dalam terornya. Rian mulai berteriak histeris sembari menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Tidak kuat lagi menahan beban intimidasi suara desisan yang kian mendekat dan bergaung di dalam kepalanya. Saya mencoba menenangkannya dengan cara memeluk tubuhnya yang bergetar hebat. Namun mata saya sendiri tidak bisa beralih dari garis cakrawala. Sungai di depan yang seolah tidak pernah berujung. Sungai Kapuas yang luas malam itu terasa seperti sebuah jebakan labirin gaib yang sengaja memperpanjang jarak tempuh kami, membiarkan kami tersiksa dalam ketidakpastian sebelum akhirnya binasa. Detik demi detik berlalu dalam kepasrahan mutlak, di mana kami hanya bisa berharap pada ketangguhan, mesin klotok tua dan kemahiran Pak Ahmad dalam menembus jalur sungai jahanam ini. Tepat ketika jam digital saya menunjukkan pukul 8 malam, mesin perahu klotok kami tebak batuk beberapa kali sebelum akhirnya mati total, menyisakan kesunyian yang mengerikan di tengah sungai yang berkabut. Pak Ahmad dengan panik koli menarik tali starter mesin. Namun yang terdengar hanyalah suara gesekan logam yang kosong, tanpa ada tanda pembakaran bahan bakar sama sekali. Perahu kami seketika kehilangan daya dorongnya, mulai terombang-ambing. Tak tentu arah mengikuti arus liar. Sungai yang perlahan membawa kami mendekat ke arah dinding hutan di sisi kiri. Dalam kepanikan itu, kabut air di sekeliling kami mendadak berubah warna menjadi kemerahan, memancarkan cahaya samar yang datang dari sumber yang tidak kasat mata di atas kami. Dari balik kepekatan kabut di atas tajuk pohon, sosok kepala terbangku yang kembali menampakkan wujudnya, meluncur lambat di udara dengan organ dalam yang berlumuran darah segar yang menetes ke permukaan sungai. Tetesan darah makhluk itu menciptakan suara desisan kecil saat menyentuh air, menyebarkan bau anyir yang luar, biasa pekat hingga membuat kami semua trek menahan mual. Namun kali ini ada yang berbeda dengan wujud makhluk tersebut. Di sela-sela untayan ususnya yang menggantung, terdapat potongan pakaian lapangan berwarna biru, tua yang sangat kami kenali sebagai jaket milik Doni. Penemuan visual itu menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa rekan kami telah tiada, dan jiwanya kini telah menyatu dalam lingkaran kutukan ilmu hitam pedalaman. Taufik yang melihat potongan pakaian tersebut seolah kehilangan seluruh kendali atas akal sehatnya. Ia berdiri di atas anjungan perahu dan mulai memaki makhluk di atasnya. Dengan suara yang serak dan penuh amarah, kuyang itu merespons makian Taufik dengan tawa melengking yang sangat nyaring. Sebuah suara yang meruntuhkan mental kami hingga membuat telinga. Rian mulai mengeluarkan darah segar akibat tekanan magis yang kuat. Makhluk itu terbang berpu di atas perahu kami, menciptakan pusaran angin kecil yang membawa bau busuk daging dan sisa-sisa ritual mistis dari dalam jantung. Hutan terlarang. Pak Ahmad yang masih berusaha memperbaiki mesin berteriak agar saya segera menarik. Taufik jatuh ke dek sebelum makhluk itu memutuskan untuk menyerang secara langsung. Sebelum tangan saya sempat menggapai tubuh Taufik, sebuah sulur usus yang panjang dan berlendir meluncur cepat dari atas kabut, melilit leher Taufik dengan kekuatan yang sangat masif hingga terdengar suara gemertak tulang. Tubuh Taufik seketika tertarik ke atas udara, tergantung di antara pekatnya kabut malam sembari kakinya meronta-ronta dalam penderitaan yang luar biasa mencekam. Saya dan Rian hanya bisa terpaku melihat rekan kami disiksa di depan mata kami sendiri, tanpa bisa melakukan tindakan penyelamatan apapun karena keterbatasan kemampuan kami sebagai manusia biasa. Sorot mata Taufik yang perlahan meredup menatap ke arah saya, memancarkan permohonan terakhir sebelum akhirnya tubuhnya ditarik masuk ke dalam kegelapan. Kanopi pohon ulin yang tinggi, suara tawa melengking dari kuyang itu kian menjauh seiring dengan hilangnya
tubuh Taufik ke dalam rimbunnya hutan, menyisakan keheningan baru yang jauh lebih mengintimidasi jiwa kami yang tersisa. Pak Ahmad akhirnya berhasil menyalakan kembali mesin perahu. Setelah melakukan pembersihan darurat pada saluran bahan bakar yang ternyata sempat tersumbat oleh gumpalan rambut hitam panjang yang misterius, tanpa membuang waktu sepeser pun, beliau langsung memutar kemudi ke arah kanan sungai, menjauhkan perahu kami dari area pembantaian Taufik sejauh mungkin yang bisa dicapai oleh sisa bahan bakar solar. Rian kini terduduk lesu di sudut dek dengan kondisi mental yang sepenuhnya runtuh. Bicaranya mulai melantur mengenai bengen kematian yang mengintai di dahi kami. Perjalanan malam itu berlanjut dalam kesunyian yang mencekam, di mana setiap riak air dan desiran angin di luar, perahu terasa seperti ancaman pembunuhan baru bagi sisa tim. Kami yang bertahan, saya memandang telapak tangan saya yang masih menyisakan bekas noda darah hitam Mariaban, menyadari bahwa tanda perlindungan ini ternyata memiliki batas wilayah kekuasaan yang tidak mutlak. Kami telah kehilangan 2 orang rekan kerja dalam waktu kurang dari 24 jam, sebuah harga yang terlampau mahal untuk sebuah proyek pemetaan lahan korporat. Di tengah kegelapan Sungai Kapuas, saya mulai meragukan apakah kami benar-benar bisa keluar dari tanah Kalimantan ini hidup atau justru akan berakhir sebagai nama-nama baru dalam daftar korban hilang. Menjelang pukul 3 dini hari, di saat sisa tenaga dan kewarasan kami berada di titik terendah, sebuah siluet bangunan kayu terlihat berdiri samar di tepian sungai yang agak melandai. Pak Ahmad mengarahkan sorot lampu senter kecilnya ke arah bangunan tersebut, memperlihatkan papan nama kayu yang sudah miring bertuliskan Pos Jaga Kehutanan Yenggi Konjizinga. Sudah sangat usang dan ditumbuhi tanaman merambat. Beliau memutuskan untuk merapatkan perahu di sana demi memberikan waktu bagi kami untuk beristirahat, sekaligus merawat luka di telinga Rian yang kian membengkak dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Dermaga bambu di pos jaga ini bergoyang hebat saat kami pertama kali menapakinya, menciptakan suara derit yang memecah kesunyian malam yang lembab. Kami melangkah masuk ke dalam pos jaga yang berukuran kecil tersebut setelah Pak Ahmad mendobrak pintunya yang sudah lapuk dan terkunci dari dalam menggunakan pungdakinya. Di dalam ruangan, debu tebal menyelimuti sebuah meja kerja tua. Beberapa dokumen laporan kehutanan tahun 2000-an yang sudah menguning. Dan sebuah radio panggil yang sudah rusak parah dengan kabel yang terputus. Atmosfer di dalam pos jaga ini terasa sangat pengap dan dingin. Seolah-olah tempat ini telah lama ditinggalkan oleh para petugasnya akibat sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di masa lalu. Saya membaringkan Rian di atas sebuah dipan kayu seadanya, sementara Pak Ahmad duduk di lantai sembari mengoleskan ramuan dedaunan yang ia kunyah ke dahi kami yang terluka. Ramuan tradisional dari Pak Ahmad memberikan rasa hangat yang perlahan, membakar rasa perih di dahi saya. Namun raut wajah beliau sendiri memperlihatkan bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu dari sekitar kami. Beliau menjelaskan bahwa pos jaga ini berada di wilayah luar adat. Namun sisa pengaruh magis dari tanda dahi kami masih mengundang perhatian dari entitas halus tingkat rendah yang menghuni rawa-rawa sekitar sungai. Sembari malam kian merayap menuju fajar, kami mulai mendengar suara-suara aneh dari arah luar dinding papan pos jaga yang tipis dan berlubang di beberapa bagian. Itu bukan suara langkah kaki Mariaban atau desisan kuyang, melainkan suara ketukan-ketukan kecil yang berirama acak pada permukaan dinding kayu luar. Ketukan itu perlahan berpindah dari dinding depan ke dinding samping. Terdengar seperti suara jemari, kurus manusia yang sedang mencari celah atau lubang untuk mengintip ke dalam ruangan tempat kami berada. Rian yang dalam kondisi setengah sadar tiba-tiba menunjuk ke arah jendela kaca yang sudah buram oleh debu di sudut ruangan, di mana terlihat sebuah siluet wajah
kecil yang menyerupai wajah balita, namun memiliki bentuk telinga yang meruncing. Itulah Pelesit, makhluk pemburu energi kehidupan yang biasanya dipelihara oleh penganut ilmu hitam pedalaman untuk mencari mangsa manusia yang sedang dalam kondisi lemah dan terluka seperti kami. Makhluk itu tuh menempelkan wajahnya yang menyeramkan ke permukaan kaca, menatap ke arah Rian. Dengan lidahnya yang panjang dan bercabang keluar dari sela bibirnya yang hitam, Pak Ahmad dengan cepat mengambil segenggam garam liar dari dalam kantong bajunya dan melemparkannya ke arah jendela sembari merapalkan mantra pengusir roh jahat dengan nada suara yang tegas dan berwibawa. Lemparan garam tersebut menciptakan kilatan cahaya biru kecil saat mengenai kaca, membuat Pelesit di luar menjerit kesakitan dengan suara yang mirip dengan lengkingan kucing liar sebelum akhirnya melompat kabur ke dalam kegelapan rawa. Namun, teror kecil itu cukup untuk membuat kami menyadari bahwa di tanah ini, setiap jengkal alam memiliki penunggunya, masing-masing yang siap memangsa manusia asing yang tidak waspada. Kami tidak berani lagi memejamkan mata. Duduki Sailing berdekatan di tengah ruangan dengan penerangan senter yang kian meredup karena kehabisan daya baterai. Saya menghabiskan sisa malam itu dengan membaca dokumen-dokumen tua yang berserakan di atas meja, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan para petugas pos jaga ini sebelum tempat ini terbengkalai. Di lembar halaman terakhir sebuah buku harian kerja, saya menemukan tulisan tangan yang terburu dan gemetar, menceritakan tentang teror makhluk kepala terbang yang terus mengintai pos ini. Setiap kali ada proyek penebangan kayu di hulu sungai, kalimat terakhir dalam catatan tersebut berbunyi, "Mereka tidak menginginkan kayu kita. Mereka menginginkan darah kita sebagai ganti atas rusaknya rumah leluhur mereka." Catatan kelam itu seolah menjadi penegasan atas apa yang sedang kami alami sekarang. Sebuah pembalasan dendam dari alam yang telah kami usik demi kepentingan industri. Ketika semburat cahaya fajar pertama berwarna, jingga samar mulai membelah kepekatan langit timur. Kabut di atas sungai Kapuas perlahan mulai terangkat, menyingkapkan pemandangan hutan yang megah namun syarat akan aura kematian. Kami segera bersiap untuk meninggalkan pos jaga terbengkalai tersebut, menuntun Rian yang kondisinya kian memburuk dengan langkah kaki yang diseret, karena seluruh persendian tubuhnya mengalami pembengkakan yang aneh. Pak Ahmad memeriksa kondisi perahu, kelotok untuk terakhir kalinya sebelum kami berangkat, memastikan tidak ada lagi gumpalan rambut atau gangguan mistis lainnya yang bisa menghambat perjalanan. Pulang kami menuju Kampung Hulu. Harapan untuk selamat mulai kembali tumbuh di dalam dada saya saat melihat permukaan air, sungai yang kini tampak tenang di bawah sorot cahaya pagi. Namun, harapan itu mendadak sirna ketika kami baru saja menjauh sekitar 100 meter dari dermaga pos jaga kehutanan tersebut, menuju ke arah hilir sungai yang lebih luas. Di tengah aliran sungai, mengapung sebuah rakit bambu besar yang bergerak lambat searah dengan arus air. Dan di atas rakit tersebut berdiri sebuah tiang kayu, raksasa yang diikat oleh jalinan tali akar hutan. Yang membuat darah kami kembali membeku adalah adanya sesosok tubuh manusia yang tergantung pada tiang tersebut, dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan dan dipenuhi luka robek di sekujur kulitnya. Ketika perahu kami melintas cukup dekat dengan rakit tersebut, saya bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh yang tergantung itu adalah jasad Taufik, rekan kami yang baru saja diculik semalam. Kondisi jasad Taufik memperlihatkan bahwa ia telah dijadikan tumbal dalam sebuah ritual adat kuno yang sangat kejam, di mana kedua matanya telah hilang dan digantikan oleh batu sungai hitam yang disumpal paksa ke dalam rongganya. Di bagian dadanya terdapat ukiran simbol-simbol kuno. Kalimantan yang ditorehkan menggunakan senjata tajam, mengeluarkan sisa-sisa darah hitam yang telah mengental dan dikerubuti oleh ribuan lalat hutan. Penampakan visual ini
seolah menjadi pesan terakhir dari para penguasa gaib hutan terlarang bahwa pelanggaran yang kami lakukan tidak akan pernah bisa dimaafkan sepenuhnya hanya dengan ritual. Penebusan darah Pak Ahmad, Rian yang melihat pemandangan tersebut langsung jatuh pingsan di dek perahu. Sementara mulutnya mulai mengeluarkan busa putih akibat tekanan psikologis yang terlampau dahsyat. Pak Ahmad tidak menghentikan perahu sama sekali. Beliau terus memacu mesin klotok dengan kecepatan maksimal sembari memalingkan wajahnya dari arah rakit. Tumbal tersebut dengan bibir yang terus merapalkan doa keselamatan. Beliau berbisik kepada saya bahwa roh Taufik kini telah diikat untuk menjadi penjaga abadi batas luar hutan adat. Memastikan tidak ada lagi tim survei atau perusahaan modern yang berani mengganggu ketenangan wilayah sakral mereka. Saya hanya bisa menunduk layu sembari memeluk tubuh Rian yang tak sadarkan diri. Menyadari bahwa kemenangan kami untuk keluar dari hutan ini adalah sebuah kekalahan mutlak bagi kemanusiaan kami sendiri. Fajar yang seharusnya membawa kehangatan dan harapan baru. Pagi itu terasa sangat dingin dan ternoda oleh pekatnya aroma darah sahabat kami. Pemandangan hutan di kanis sungai yang perlahan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit milik warga menandakan bahwa kami telah mulai memasuki wilayah peradaban. Manusia yang aman dari cengkeraman magis pedalaman. Namun, pemandangan hijau monokrom kebun sawit itu tidak lagi terlihat indah di mata saya, melainkan tampak seperti monumen dari keserakahan. Manusia yang telah memicu kemarahan entitas kuno di hulu sungai. Rasa bersalah yang teramat sangat kian menghimpit dada saya. Memikirkan bagaimana saya harus menjelaskan kematian Doni dan Taufik kepada pihak keluarga mereka, serta pihak kepolisian saat kami tiba di kota nanti. Semua data pemetaan dan peralatan mahal yang kami bawa kini telah menjadi milik hutan, menyisakan kami berdua sebagai saksi hidup dari sebuah tragedi berdarah yang tidak akan pernah tercatat dalam laporan resmi perusahaan. 1 minggu telah berlalu semenjak hari jahanam di hulu sungai Kapuas itu. Dan kini saya berada di dalam sebuah kamar perawatan rumah sakit di kota Pontianak. Duduk di samping ranjang tempat Rian, terbaring diam dengan selang infus yang menempel di tangannya. Kondisi fisik Rian berhasil diselamatkan oleh tim medis. Namun dokter spesialis jiwa menyatakan bahwa Rian mengalami trauma psikologis berat berskala permanen yang membuatnya kehilangan kemampuan bicara dan terus menatap ke arah langit kamar dengan pandangan kosong. Pihak perusahaan tempat kami bekerja telah menutup kasus ini sebagai kecelakaan kerja akibat serangan hewan buas di dalam hutan, memberikan kompensasi finansial yang besar kepada keluarga Doni dan Taufik demi menjaga nama baik korporasi dari isu mistis. Pihak kepolisian setempat sempat meminta keterangan dari saya mengenai kronologi hilangnya kedua rekan saya. Namun saya memilih untuk mengikuti saran Pak Ahmad untuk merahasiakan seluruh detail kejadian gaib tersebut demi keselamatan jiwa saya sendiri. Saya tahu bahwa jika saya menceritakan tentang kuyang, Mariaban, atau ritual penebusan darah, semua orang hanya akan menganggap saya sebagai orang gila yang sedang berhalusinasi akibat terserang demam malaria hutan yang parah. Pak Ahmad sendiri telah kembali ke kampung halamannya di pedalaman tak lama setelah mengantar kami ke pelabuhan kota, meninggalkan saya dengan sebilah pisau kecil pelindung dan sebuah peringatan terakhir untuk tidak pernah menceritakan nama asli desa adat mereka kepada siapapun. Meskipun saya telah berada ratusan kilometer jauhnya dari hulu sungai Kapuas, teror dari pedalaman Kalimantan itu tidak pernah benar-benar meninggalkan hidup saya sepenuhnya hingga detik ini. Setiap kali malam tiba dan hujan turun dengan lebat, saya selalu mendengar suara ketukan kecil di jendela kaca kamar apartemen saya. Persis seperti suara ketukan jemari pelesit yang mengintai kami di pos jaga terbengkalai dulu. Aroma anyir darah yang bercampur dengan bau tanah basah juga sesekali menyeruak masuk ke dalam rongga.
hidung saya secara tiba-tiba memicu serangan panik yang membuat sekujur. Tubuh saya bermandikan keringat dingin yang mencekam. Luka di dahi saya yang didapat dari ritual pembasuhan darah. Maryaban kini telah berubah menjadi sebuah jaringan. Parut permanen berbentuk lingkaran. Kecil yang aneh. Setiap kali saya bercermin dan menatap tanda parut tersebut, saya seolah diingatkan bahwa sebagian dari jiwa saya telah tertinggal di dalam hutan ulin raksasa bersama. Doni dan Taufik menjadi bagian dari ekosistem mistis yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh sains modern. Tanda itu juga menjadi sebuah segel pengingat bahwa saya adalah seorang buronan adat yang hidupnya kini berjalan di atas waktu pinjaman yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh penguasa rimba. Jika saya melanggar janji untuk tidak kembali, saya sering kali bermimpi melihat Doni dan Taufik berdiri di tepi sungai malam dengan mata batu hitam mereka, melambaikan tangan memanggil saya untuk kembali bergabung dengan mereka di dalam kesunyian abadi Kalimantan. Kisah yang saya bagikan di podcast malam ini adalah sebuah bentuk katarsis, sekaligus peringatan keras bagi siapa saja yang mendengarkan, terutama bagi kalian yang bekerja di industri eksploitasi alam atau mereka yang suka menantang batas mistis daerah baru. Alam pedalaman tidak pernah benar mati atau tunduk pada modernisasi manusia. Di balik keindahan vegetasi hutan hujan tropis dan kemegahan aliran sungainya, terdapat hukum leluhur kuno yang ditulis dengan darah dan dijaga oleh entus yang haus akan penghormatan.